model proses prototyping. Untuk proses yang pertama itu ada communication, quick plan, quick design, prototype construction, terus delivery dan feedback. Setelah melakukan observasi terhadap perangkat lunak yang dibangun dan kondisi yang ada di Direktorat ICT dan Multimedia, hal berikutnya adalah mengisi borang untuk mengukur sejauh mana kesiapan STT Wastu Kencana dalam melakukan penjaminan kualitas perangkat lunak yang dibangun pada perencanaan strategis sistem informasi yang terdapat dalam borang STT yang digunakan dibentuk berdasarkan konsep penjaminan kualitas perangkat lunak yang telah dipelajari. Dari fakta yang didapat dilakukan evaluasi di beberapa hal. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak tersedianya tim tersendiri untuk mengurusi masalah QA di STT Wastu Kencana, tetapi STT Wastu Kencana memiliki divisi khusus yang menangani pembangunan perangkat lunak. Berdasarkan kondisi di atas, maka jumlah personel tim SQA kurang memenuhi standar dan tidak ada pembagian pekerjaan yang jelas. Di STT Wastu Kencana terkadang satu orang anggota divisi bertugas lebih dari satu pekerjaan. Yang kedua, organisasi penjaminan perangkat lunak masih perlu dibentuk. Manajemen kualitas pada STT Wastu Kencana masih banyak yang belum terpenuhi. Template dokumen yang digunakan merupakan hasil kustomisasi dari setiap kebutuhan perangkat lunak di STT Wastu Kencana. Tidak ada coding standar yang harus ditaati programmer sehingga mempersulit kerja dalam tim. Kesimpulannya yaitu dari pembahasan persoalan penanganan kualitas perangkat lunak di STT Wastu Kencana dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, STT Wastu Kencana belum memiliki tim SQA yang independen untuk menjamin kualitas setiap perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian penerapan SQA di STT Wastu Kencana sangat berbeda dengan konsep kualitas perangkat lunak yang ada. Untuk mencapai kinerja yang lebih baik, STT Wastu Kencana harus membentuk organisasi SQA secara khusus sehingga perangkat lunak yang dihasilkan terjamin kualitasnya. Jurnal yang kelima itu tentang penerapan ISO 9126 dalam pengujian kualitas perangkat lunak pada e-book. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kualitas perangkat lunak dengan menerapkan standar ISO 9126, khususnya model kualitas eksternal pada e-book. Permasalahannya yang terjadi yaitu perlu adanya terobosan pengembangan teknologi pada evaluasi kualitas produk perangkat lunak menggunakan ISO 9126. Metode dan hasil penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini menggunakan analisa dan perancangan pengembangan sistem serta rekayasa kebutuhan yang dapat menghasilkan perangkat lunak yang handal dan tepat guna. Perangkat lunak yang sesuai dengan identifikasi kebutuhan yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas produk perangkat lunak yang dihasilkan, dan mengetahui kualitas internal dan kualitas eksternal serta hubungannya dengan atribut kualitas untuk memberikan kerangka kerja kualitas perangkat lunak. Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO dan Komisi Teknis Elektro Internasional atau IEC. Hasil dari metode yang digunakan, hasil dari proses analisa pada 5 karakteristik kualitas eksternal seperti fungsionalitas, keandalan, kegunaan, efisiensi, dan portabilitas. Karakteristik fungsional, keandalan, kegunaan, efisiensi, dan portabilitas dipilih karena sangat bergantung pada domain aplikasi tempat e-book yang e-book dimiliki. Fungsionalitas dipilih karena tergantung pada domain aplikasi dan keandalan menyangkut penyajian informasi serta konten dalam produk akademik. Kegunaan dimasukkan karena mengacu pada kemampuan produk perangkat lunak untuk menyediakan fungsi yang bisa digunakan dalam mencapai tujuannya. Maintainability dikecualikan karena biasanya dievaluasi oleh pengembang atau vendor pihak ketiga dengan akses ke kode sumber. Meskipun sebagian besar produk perangkat lunak
Tunak menganggap maintainability sebagai karakteristik kualitas yang penting, itu hanya dievaluasi pada tahap awal pengembangan. Hal ini sesuai dengan evaluasi produk perangkat lunak dalam domain akademik, karena maintainability dan portability tidak dilihat sebagai karakteristik yang signifikan. Namun, portabilitas termasuk dalam pekerjaan ini karena produk perangkat lunak perlu ada bersama dengan yang sudah ada. Evaluasi produk perangkat lunak dalam domain akademik karena maintainability dan portability tidak dilihat Kesimpulannya, terdapat 5 model untuk menentukan kualitas dari suatu software, yaitu Joan, POPs, MC-CALL, Dromai, dan ISO 9126. Peneliti menghasilkan identifikasi 5 karakteristik kualitas, yaitu fungsional, reliability, usability, efficiency, portability. Tujuannya adalah untuk menguji kualitas produk perangkat lunak dalam e-book dan metrik kualitas yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk pengembangan instrumen survei dan sistem pendukung komputer. Untuk jurnal yang ke-6 itu tentang pengukuran kualitas perangkat lunak Prodi Teknik Informatika Wika Bogor menggunakan ISO 9126. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan nilai kualitas perangkat lunak Prodi Teknik Informatika Wika Bogor yang mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Prodi Teknik Informatika Wika Bogor untuk dijadikan sebagai bahan pengembangan kualitas perangkat lunak tersebut. Permasalahan yang terjadi yaitu perlu adanya analisis terhadap kualitas perangkat lunak aplikasi website Prodi Teknik Informatika menggunakan ISO 9126. Metode dan hasil penyelesaian masalah. Metode penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan kumpulan data dan analisis. Hasil yang diperoleh berupa pengumpulan data pada perangkat lunak, perhitungan indikator kualitas ISO 9126 yang meliputi indikator kualitas reliabilitas, indikator kualitas efisiensi. Ada 2 standar kualitas yang penting, yaitu TKIT yang mempunyai dampak pada kualitas perangkat lunak dan standar ISO 9001 bersama dengan petunjuknya untuk aplikasi pada perangkat lunak. Standar industri yang lain pada kualitas perangkat lunak adalah CMMI. CMMI bertujuan untuk menyediakan panduan peningkatan proses, area spesifik kualitas, yaitu 1. Jaminan kualitas proses dan produk, 2. Proses verifikasi, 3. Proses pengesahan. CMMI menggolongkan review dan audit sebagai metode verifikasi dan bukan sebagai proses spesifik. Pada awalnya, beberapa perdebatan terjadi untuk mengetahui apakah ISO 9001 atau CMMI harus digunakan oleh perekayasa perangkat lunak untuk memastikan sebuah kualitas. Hasil dari metode yang digunakan, yang pertama itu terkait dengan reliability. Reliability atau kehandalan adalah kemampuan yang diharapkan dari program untuk melakukan fungsinya yang membutuhkan ketelitian. Kehandalan adalah sejauh mana produk beroperasi tanpa kegagalan dalam kondisi tertentu selama periode waktu tertentu. Dalam pengembangan aplikasi, terutama aplikasi yang berbasis online, diperlukan pengujian performa dengan cara menjalankan perangkat lunak pada waktu yang bersamaan dan dilakukan oleh banyak pengguna. Pengujian aspek reliability pada penelitian dilakukan dengan menggunakan suatu automated software untuk menguji performa aplikasi. Pengujian aspek reliability pada penelitian dilakukan dengan menggunakan suatu automated software untuk menguji performa aplikasi. Yang kedua itu pengujian aspek Yang kedua menggunakan automated software.
Pengujian dilakukan menggunakan tools web WAPT versi 10.0.0. Pengujian tersebut menggunakan 10 user simultan dengan waktu percobaan selama 2 menit. Pengujian reliability menggunakan mohon maaf ada kekeliruan. Ini tadi yang pertama untuk pengujian aspek reliability menggunakan automate software, itu yang dijelaskan pada bagian poin 1. Untuk yang kedua itu terkait dengan pengujian reliability menggunakan WAPT 10.0 yang mana menggunakan 10 user simultan dengan waktu percobaan selama 2 menit. Hasil pengujian perangkat lunak prodi teknik informatika berdasarkan aspek reliability menggunakan tools WAPT 10.0 itu dapat dikatakan baik berdasarkan kriteria standar reliability yang ditetapkan dalam standar Telcordia. Yang keempat, kemudian pengujian efisiensi dilakukan dengan menghitung rata-rata response time yang digunakan untuk melakukan beberapa tugas pada aplikasi yang telah dikembangkan. Membagi response time menjadi 3 interval, di mana setiap tingkatan interval tersebut mempengaruhi sikap user terhadap suatu aplikasi berbasis website. Nelson menerangkan bahwa aplikasi response time lebih dari 10 detik, maka user akan meninggalkan situs dengan segera. Kemudian pengujian efisiensi menggunakan automated software. Pengujian perangkat lunak website prodi teknik informatika berdasarkan aspek efisiensi menggunakan alat ukur Y-Slow dan alat ukur page speed. Kemudian pengujian efisiensi menggunakan tools GTmetrix. Pengujian efisiensi berdasarkan pengujian efisiensi sesuai pada gambar 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, maka diperoleh presentasi 47% atau grade F dengan alat ukur Y-Slow dan 47% atau grade F dengan alat ukur page speed. Pengujian menggunakan alat ukur Y-Slow maupun page speed menunjukkan hasil yang sama, yaitu mendapatkan grade F, sehingga dapat dikatakan perangkat lunak memiliki nilai efisiensi rendah. Dari skor yang didapat, maka kualitas perangkat lunak yang dikembangkan dari sisi efisiensi mendapatkan grade F jika disesuaikan dengan aturan yang direkomendasikan oleh Yahoo Developer Network. Kesimpulannya, perangkat lunak prodi teknik informatika UIK Bogor yang akan diterapkan dianggap layak digunakan. Pada akhirnya, penelitian ini sudah selesai dilaksanakan dengan pencapaian tujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kualitas perangkat lunak dengan menggunakan 2 indikator standar kualitas ISO 9126, yaitu reliability mendapatkan hasil pengujian baik dan efisiensi mendapatkan hasil pengujian kurang baik. Jurnal yang ke-7 yaitu tentang evaluasi kualitas aplikasi web pemantau menggunakan model pengujian perangkat lunak ISO atau IEC 9126. Tujuan penelitian ini untuk menguji kualitas perangkat lunak dari sisi produk menggunakan model pengujian ISO atau IEC 9126 dengan menggunakan 4 penilaian karakteristik, yaitu usability, functionality, reliability, dan efisiensi. Untuk melakukan evaluasi kualitas aplikasi web, untuk mengetahui dan meningkatkan kualitas aplikasi web pemantau media sosial dan media daring pada PT XYZ. Permasalahannya yang terjadi yaitu pemeliharaan perangkat lunak yang belum digunakan sebagai penunjang kualitas perangkat lunak dengan menggunakan model pengujian ISO atau IEC 9126. Metode dan hasil penyelesaian masalah.
Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan 4 karakteristik, yaitu diantaranya dengan usability, functionality, reliability, dan efisiensi. ISO atau IEC 9126 menyatakan bahwa dalam konteks yang telah ditetapkan, kualitas produk perangkat lunak dapat dievaluasi dengan mengukur atribut internal atau dengan mengukur atribut eksternal, atau dengan mengukur kualitas atribut quality in use. Dengan atribut internal yang sesuai dengan perangkat lunak adalah prasyarat untuk mencapai perilaku eksternal yang diperlukan, dan perilaku eksternal yang sesuai adalah prasyarat untuk mencapai kualitas quality in use. Standar ISO atau IEC 9126 juga menunjukkan bahwa pada tahap awal dari proses pengembangan, produk yang tersedia dapat dievaluasi dengan menggunakan metrik internal. Hasil dari metode yang digunakan dari pengujian karakteristik usability didapatkan hasil nilai rata-rata SUS adalah sebesar 61,81. Nilai rata-rata SUS kemudian dibuat dalam bentuk persen sehingga menghasilkan nilai elementary preference atau EP sebesar 61,81%, sehingga menghasilkan nilai berdasarkan rentan nilai SUS pada skor 61,81 mendapatkan interpretasi nilai marginal. Dengan kata lain, aplikasi perangkat lunak pemantau media sosial dan media daring masih dapat diterima oleh pengguna. Namun untuk meningkatkan penerimaan pengguna akhir menjadi level acceptable dalam karakteristik usability, perlu dilakukan perbaikan terhadap aplikasi. Evaluasi fungsionality dilakukan dengan melibatkan 2 responden ahli yang bertugas untuk mengetahui fungsionalitas berjalan dan tidak berjalan atau error dalam aplikasi perangkat lunak pemantau media sosial dan media daring. Kepada kedua responden masing-masing diberikan kuesioner yang berisi fitur-fitur aplikasi perangkat lunak, serta penilaian kuesioner ini berdasarkan hasil kuesioner dari 2 responden didapatkan hasil untuk jumlah fungsi yang tidak dapat berjalan saat dilakukan evaluasi sejumlah 53 dan jumlah fungsi yang dievaluasi sejumlah 226. Didapatkan hasil nilai untuk fungsionality jika dihitung presentasi dari nilai X pada 3, maka didapatkan hasil 76,55%. Presentasi nilai X atau dapat disebut juga sebagai nilai parsial dapat dikategorikan dalam tingkat memuaskan atau satisfactory, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi web pemantau media sosial dan media daring dapat dikategorikan bahwa perbaikan pada fitur-fitur yang tidak dapat berjalan perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas aplikasi web pemantau media sosial dan media daring. Evaluasi karakteristik reliability yang dilakukan adalah stress testing dengan menggunakan parameter dasar yang digunakan oleh alat bantu WAPT Pro 4.0. Faktor yang digunakan adalah success session, failed session, success page, failed page, success hits, dan failed hits. Skenario evaluasi dilakukan pada alat bantu WAPT Pro 4.0 dengan melibatkan 10 pengguna virtual selama 30 menit 10 detik. Hasil evaluasi ditunjukkan pada gambar 6 dan dirangkum pada tabel 2, yang mana itu mendapatkan untuk suksesnya session itu 1, page 1402, hits 3033, total 4436. Untuk gagalnya session 0, page 0, hits 38, total 38. Sorry. Kok hilang?
Evaluasi efisiensi dilakukan menggunakan YesLow yang merupakan alat bantu dari Yahoo Developer Network. Evaluasi dilakukan menggunakan parameter-parameter yang telah ditetapkan oleh Yahoo untuk mengetahui efisiensi sebuah halaman web. Evaluasi efisiensi menghasilkan beberapa data dan kemudian dihitung rata-ratanya. Data tersebut diantaranya adalah nilai efisiensi 66,8 grade D, total week 1159,405714 dan HTTP request 34,97142,857. Persentase nilai rata-rata efisiensi sebesar 66,8 kali 100%, yaitu 66,8%. Nilai tersebut jika diinterpretasikan maka termasuk dalam kategori memuaskan atau satisfactory karena berada pada rentan 60% sampai 100%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, penguji aplikasi web pemantau media sosial dan media daring menggunakan model penguji ISO atau IEC 9126 mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu diantaranya untuk karakteristik usability didapatkan skor 61,81% yang termasuk pada kategori marginal. Untuk karakteristik fungsional didapatkan skor 76,55% yang termasuk pada kategori memuaskan atau satisfactory. Untuk karakteristik didapatkan skor 99,14% yang termasuk pada kategori memuaskan atau satisfactory. Dan untuk karakteristik efisiensi diperoleh skor 66,8% yang termasuk pada kategori memuaskan atau satisfactory. Dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi web pemantau media sosial dan media daring pada PT XYZ dapat dikatakan layak dan sesuai untuk digunakan sesuai dengan standar model ISO tentang analisa kualitas perangkat lunak sistem informasi akademik menggunakan MC-Val. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengembangan fungsi perangkat lunak dan menguji kualitas perangkat lunak sistem informasi akademik atau SIAK di Politeknik Negeri Jakarta. Permasalahan yang terjadi adalah SIAK sebagai perangkat lunak aplikasi sudah lama diimplementasikan namun belum pernah diuji kehandalannya. Metode dan hasil penyelesaian masalah. Metode yang digunakan adalah dengan menyebar kuesioner kepada mahasiswa PNJ yang berisi faktor kualitas perangkat lunak yang akan digunakan. Pengujian ini menggunakan kerangka kerja MC-Call pada lingkup product operation, di mana hal yang diuji adalah faktor correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Hasil dari metode yang digunakan. Setelah melakukan pengujian dengan suatu metode yang digunakan, mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu faktor correctness. Bagian setuju itu ada 35,36%, tidak setuju 64,64%, reliability 68,38%, tidak setuju 31,62%, efisiensi setuju 31,2%, tidak setuju 68,8%, integrity setuju 36,75%, tidak setuju 63,25%, tidak setuju 34,7%. Nah, pada faktor correctness hanya terdapat 35
mahasiswa yang setuju dengan hasil kuesioner yang menandakan bahwa faktor correctness belum tercapai. Faktor reliability memiliki presentasi bahwa mahasiswa yang setuju sebesar 68,38% yang menandakan faktor ini telah tercapai. Pada faktor efisiensi, mahasiswa yang setuju sebesar 31,2% yang menandakan faktor ini belum tercapai. Pada faktor integrity yang terdapat 36,75% mahasiswa yang setuju dengan hasil kuesioner yang menandakan bahwa faktor ini belum tercapai. Faktor usability memiliki presentasi mahasiswa yang setuju sebesar 65,3% yang menandakan faktor ini telah tercapai. Kesimpulannya, berdasarkan data yang diperoleh dari tanggapan mahasiswa terhadap sistem informasi akademik Politeknik Negeri Jakarta dengan model MCQOL, didapat bahwa masih terdapat kekurangan berdasarkan faktor correctness, efisiensi, dan integrity. Beberapa kekurangan tersebut terdapat pada kemampuan aplikasi dalam menampilkan informasi kepada mahasiswa yang masih belum sesuai. Selain itu, juga terletak pada penanganan kegagalan perangkat lunak tersebut. Namun, penggunaan aplikasi ini sudah dapat memenuhi kebutuhan pengguna apabila dilihat dari faktor usability dan reliability. Jurnal yang ke-9 itu tentang pengaruh pengujian statis terhadap kualitas perangkat lunak Sitagih pada PT Semesta Mitra Sejahtera. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memantau proses rekayasa perangkat lunak agar menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah belum ada pengujian terhadap kualitas perangkat lunak Sitagih. Metode dan hasil penyelesaian masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengujian statis yang fokus pada 3 penerapan, yaitu 1. Model aplikasi perangkat lunak. Pengujian ini fokus pada proses analisis statis dokumen desain use case diagram. Yang kedua, komponen aplikasi perangkat lunak. Pengujian ini fokus pada analisis kode sumber program yang digunakan untuk melihat apakah pemrogram sudah mengikuti standar pemrograman atau belum, seperti penamaan berkas dan variabel yang digunakan, penggunaan komentar pada setiap metode, penamaan kelas dan objek, dan lain-lain. 3. Struktur aplikasi perangkat lunak. Pengujian ini fokus untuk mendapatkan informasi tentang kelas dan metode apa saja yang paling banyak digunakan, dan metode yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Perhitungan kompleksitas ini menggunakan bilangan siklomatik atau cyclomatic number. CN sama dengan jumlah percabangan plus 1. Hasil dari metode yang digunakan. Setelah melakukan pengujian dengan suatu metode yang digunakan, mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. Pengujian pada model aplikasi dilakukan dengan mempelajari desain use case diagram, proses pencatatan delivery order, dan hasil input data akan digunakan untuk mencetak suatu pengambilan barang dan laporan tagihan bagi konsumen. Setelah melakukan analisis, maka dilakukan pengujian berdasarkan beberapa kasus uji. Dari 10 kasus pengujian yang dilakukan, terdapat 9 kasus yang sudah dinyatakan berhasil dan sesuai yang diharapkan, dan 1 kasus yang masih belum ditangani dengan benar. Hal ini menyebabkan masih ada kemungkinan kesalahan pengguna yang belum mampu ditangani oleh aplikasi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dibuktikan bahwa pengujian statis yang berpengaruh terhadap tingkat proses pengembangan aplikasi yang juga berdampak pada tingkat kualitas perangkat lunak. Semakin bagus hasil pengujian, maka tujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi dapat mudah tercapai dan sebaliknya. Untuk jurnal yang ke-10 itu pengujian sistem informasi akademik menggunakan MCQOL Software Quality Framework. Tujuannya untuk menguji kualitas perangkat lunak sistem informasi akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Permasalahan yang terjadi adalah sistem informasi akademik sebagai perangkat lunak aplikasi sudah lama diimplementasikan, namun belum pernah diuji keandalannya menggunakan metrik yang standar. Metode dan hasil penyelesaian.
masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan atribut MCCall. Fokus penelitian ini pada aspek product operation yang terdiri dari 5 metrik, yaitu correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Pengujian kelima metrik ini dibatasi untuk kelompok pengguna pada level dosen. Hasil dari metode yang disajikan dalam bagian berikut. 1. Pengujian correctness, yang mana terdiri dari 3 faktor. Faktor completeness, terdapat 44 fitur yang memiliki kesesuaian antara input dan outputnya, sedangkan 3 fitur tidak sesuai antara input dan outputnya. Dengan demikian dapatkan nilai completeness adalah 44/47 atau sebesar 93,62%. Yang kedua, konsistensi. Fitur dari sistem informasi akademik yang diuji sebanyak 47 fitur. Sebanyak 39 fitur memiliki kesesuaian antara dokumen dan sistem, sedangkan yang 8 fitur tidak sesuai antara dokumen dan sistemnya, sehingga nilai konsistensi adalah 39/47 atau sebesar 82,98%. Untuk trackability, fitur dari sistem informasi akademik yang diuji sebanyak 47 fitur. Sebanyak 39 fitur memiliki kesesuaian antara dokumen dan sistem, sedangkan yang 8 fitur tidak sesuai antara dokumen dan sistemnya, sehingga nilai trackability adalah 39,47 atau sebesar 82,98%, yang mana hasilnya itu sama pada faktor kualitas konsistensi. Untuk pengujian yang kedua, reliability. Metrik reliability ditentukan oleh 5 faktor kualitas, yaitu accuracy, konsistensi, error tolerance, modularity, dan simplicity. Hasil pengujian faktor accuracy adalah 48/56 atau sebesar 85,71%. Hasil pengujian faktor konsistensi adalah 39,47 atau sebesar 82,98%. Hasil pengujian faktor error tolerance adalah 44/48 atau sebesar 91,67%. Hasil pengujian faktor modularity sebesar 22/30 atau sebesar 73,3%. Hasil pengujian faktor simplicity adalah 22/30 atau sebesar 73,33%. Yang ketiga, pengujian efisiensi. Metrik efisiensi ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada consistentness, execution efficiency, dan operability. Nilai consistentness adalah 2,53%, kurang lebih 1,49%. Nilai yang paling efisien adalah Google Chrome sebesar 0,63% atau kurang lebih 0,07%. Yang kedua itu pada operability. Nilai operability adalah 72,68, kurang lebih 63,35. Nilai ini menunjukkan bahwa pengguna setuju akan kemudahan operabilitas sistem informasi akademik. Yang kelima itu pengujian integrity. Nilai integrity ditentukan oleh 3 faktor, yaitu auditability, instrumentation, dan security. Yang auditability, fitur CIA yang diuji sebanyak 47 fitur, terdapat 39 fitur yang sesuai dengan standar yang ditentukan.
Citation itu sebanyak 48 fitur, terdapat 44 fitur yang memiliki identifikasi kesalahan operasi dari program. Security, total aktivitas yang diuji sebanyak 5 fitur, terdapat 3 fitur yang memiliki security. Pengujian usability memiliki 2 faktor, yaitu operability dan training. Faktor operability memiliki nilai besar sebesar 72,68 kurang lebih 63,35. Hasil pengujian training sistem informasi akademik memiliki rata-rata waktu pemahaman pemakaian sebesar 24,55 detik kurang lebih 3,0202 detik. Kesimpulannya, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem informasi akademik UIN Sunan Kalijaga, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil menguji sistem informasi akademik UIN Sunan Kalijaga menggunakan kerangka teori MCQoL Quality Attribute dengan pendekatan black box dan white box testing. Hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu nilai correctness sebesar 86,53%, reliability sebesar 8140%, nilai efisiensi untuk subfaktor consent sebesar 2,9%, kurang lebih 1,49%, untuk execution efisiensi sebesar 0,63%, kurang lebih 0,67%, dan operability sebesar 72,68, kurang lebih 63,35. Nilai integrity sebesar 78,23%, nilai usability untuk faktor operability sebesar 72,68, kurang lebih 63,35, dan training sebesar 24,55 detik, kurang lebih 3,02 detik. Nah, kesimpulan penggunaan metode dari 10 jurnal, yaitu dari 10 metode jurnal tersebut pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Dari 10 jurnal tersebut, metode yang digunakan ada yang sama, ada juga yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang menggunakan model ISO 25030, ISO 9126, ISO atau IEC 9126-4, kerangka kerja MSQoL. Ada juga yang menggunakan penentuan konsep keilmuan, kualitas perangkat lunak, identifikasi parameter kualitas perangkat lunak, observasi kasus uji, pengisian komponen kualitas perangkat lunak, yang mana dengan berbagai model dan karakteristik serta metrik yang berbeda-beda. Hasil metode yang telah digunakan oleh 10 jurnal tersebut beberapa masih kurang memuaskan atau belum sesuai yang diharapkan, namun beberapa hasil yang lain sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.